Halo teman-teman, balik lagi di Home Computer Official. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan sesuatu tentang RAM ini, banyak yang masih komen di video kita ataupun di YouTube kita ini yang membahas tentang RAM. Jadi satu persatu kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan di video yang terakhir ini adalah penutup tentang bagaimana sistem RAM ini bekerja di laptop kita. Dan ini secara langsung kita buat di video kali ini. Dan jangan lupa di like dan di subscribe video ini agar kita semakin semangat membuat konten terbaru dari kalian. Di poin yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika RAM-nya di laptop tersebut tidak berfungsi baik ataupun tidak nampil di layar monitor, sedangkan di laptop lain RAM-nya berfungsi ataupun hasilnya ada layar LCD laptop temannya bagus. Jadi waktu di pemasangan RAM-nya di laptopnya tidak bagus dan di laptop orang lain bagus. Nah, kita jawab pertanyaan tersebut. Itu sebenarnya mungkin kemungkinan slot RAM-mu kotor ataupun ada debu di dalam slot RAM-nya sehingga mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke. Di pertanyaan yang kedua ada yang bertanya, saya sudah menggunakan DDR3 biasa dan saya gunakan DDR3L. Jadi digabungkan DDR3 biasa dan DDR3L, tidak berguna ataupun tidak ada hasil sama sekali, layar gelap. Nah, kenapa kita kemarin komentar itu kita buat? Biasakan apabila Anda masih pemula, gunakanlah RAM baru sesuai dengan tipe laptopmu. Sebenarnya RAM merek lain boleh apabila kamu tidak mau menerima resiko satu sama lain. Di poin yang ketiga ada juga bertanya, saya membeli RAM DDR3L di laptop saya juga tidak bisa, sedangkan di laptop lain digunakan bisa. Nah, ini yang perlu kita jelaskan buat teman-teman semua. Setiap laptop beda spesifikasi, beda kinerjanya. Terkadang kita tes di laptop kita yang DDR3L tidak nampil guys, dan di laptop orang lain itu nampil. Jadi memang di situ kita bisa ambil kesimpulan berarti di laptop yang lain itu bisa support ya, atau bisa kita gunakan RAM DDR3 yang tipe L, sedangkan laptop kita tidak bisa menggunakan DDR3L. Jadi yang disalahkan bukan RAM-nya ya, tapi memang laptopnya yang nggak bisa menampung yang DDR3L. Oke. Jadi di poin yang berikutnya, kemarin juga banyak yang komentar, saya menggunakan DDR3 di laptop saya tidak nampil dan di laptop yang lain nampil. Sebenarnya kasusnya beda-beda tipis guys, tapi cara kita mungkin buat para subscriber Home Computer Official beda ya cara nanggapinnya. Sebenarnya RAM ini mungkin kita sudah tahu ya teman-teman, untuk membuat kecepatan pada laptop dan komputer kita. Oke. Dan banyak orang waktu membeli RAM itu buru-buru asal beli, dan waktu dibeli bingung sendiri teman-teman. Kesimpulannya, waktu Anda tes di laptop Anda RAM-nya tidak berfungsi ataupun LCD Anda gelap masih, sedangkan di laptop lain normal, berarti ada masalah pada laptopmu. Segera cek slot RAM-nya kotor apa tidak. Apakah RAM yang Anda beli itu support dengan laptopmu teman-teman. Oke. Dan biasakan waktu membeli RAM itu ditanya dulu ya teman-teman. Jangan langsung asal beli padahal laptopmu nggak support waktu membeli RAM DDR3 pada laptopmu. Nah, di poin yang selanjutnya teman-teman,
sebenarnya bisa nggak waktu memasang RAM ini beda merek ataupun beda spesifikasi, tapi sama-sama DDR3 biasa ya guys. Sebenarnya kalau kita pasang di kehidupan kita sehari-hari, selagi itu memang support ya, DDR3 beda merek itu, laptopnya bisa menerima spesifikasi beda merek dan beda tipe, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi selalu kita anjurkan buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang membeli RAM tambahan ataupun yang mau upgrade RAM-nya, biasakan membeli RAM sesuai dengan merek bawaan laptop Anda. Apabila Anda tidak mau mengambil risiko, kita sarankan membeli RAM laptop sesuai dengan tipe bawaan laptop Anda. Nah, kemarin juga ada yang komentar, bagaimana saya membeli RAM DDR3L merek A ataupun saya membeli RAM DDR3 biasa merek B. Tapi kita sarankan jangan, biasakan memasang RAM itu beda tipe dengan bawaan laptopmu sendiri. Contohnya DDR3L Samsung bla bla bla, belilah DDR3L Samsung bla bla bla. Jadi waktu Anda pemasangan tidak ada masalah kesalahpahaman ya. Jadi buat teman-teman yang mau komentar, kita kesimpulkan pada malam hari ini, begitulah cara kinerja RAM dalam laptop kita. Banyak kita jumpai di customer, mereka asal pasang RAM teman-teman. Nah, saya anjurkan buat teman-teman yang mau pasang RAM di laptopmu, biasakan laptopnya di shutdown dulu ataupun dimatikan dulu. Dan Anda biasakan ketika memasang RAM, bersihkan dulu slotnya, slot RAM itu ataupun slot MOBO RAM pada mainboard Anda. Kemungkinan waktu Anda memakai laptop Anda setahun atau lebih, mungkin ada kotoran-kotoran yang masuk dalam slot RAM Anda, sehingga Anda asal pasang saja. Itu mengakibatkan mungkin nanti kinerjanya nggak pas, dan itu mengakibatkan laptopmu tidak tampilan di monitor LCD-mu. Dan teman-teman ngerti semua, bersihkan dulu ya waktu Anda pemasangan RAM pada laptop Anda, supaya laptop Anda tidak rusak ya. Dan biasakan memang waktu membeli RAM itu tanyakan garansinya berapa tahun atau berapa bulan, supaya Anda, kasihan teman-teman membeli RAM tapi bingung sebenarnya berapa lama garansi pada RAM Anda. Oke. Dan yang DDR3L ataupun yang tipe L itu tidak boleh memasang DDR4. Kalau laptopmu DDR3, pasanglah DDR3. Kalau laptopmu RAM DDR4, pasanglah DDR4. Tidak boleh dipasang DDR3 dan DDR4 karena slotnya itu beda teman-teman. Oke. Jadi di poin yang berikutnya, kemarin juga banyak yang komentar, saya menggunakan DDR3 di laptop saya tidak nampil, dan di laptop yang lain nampil. Sebenarnya kasusnya beda-beda tipis guys, tapi cara kita mungkin buat para subscribe Home Computer Official beda ya cara nanggapinnya. Sebenarnya RAM ini mungkin kita sudah tahu ya teman-teman, untuk membuat kecepatan pada laptop dan komputer kita. Oke. Dan banyak orang waktu membeli RAM itu buru-buru asal beli, dan waktu dibeli bingung sendiri teman-teman. Kesimpulannya, waktu Anda tes di laptop Anda, RAM-nya tidak berfungsi ataupun LCD Anda gelap masih, sedangkan di laptop lain normal, berarti ada masalah pada laptopmu. Segera cek slot RAM-nya kotor apa tidak, apakah RAM yang Anda beli itu support dengan laptopmu teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman yang berkomentar kemarin dari bagian pertama, bagian kedua, terima kasih. Itu adalah masukan bagi kita buat channel Home Computer Official. Dan ini adalah bagian ketiga yang terakhir, bagian RAM. Dan mungkin video selanjutnya kita tidak akan buat, dan kita hanya bisa balas di komentar di channel kita. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini agar kita semakin semangat buat konten terbaru buat kalian. Jangan lupa di share.